Sampun deh Pak, bisa dimulai. Baik, saya cek dulu. Sudah kelihatan. Sebentar. Kita ke slide-nya, pindah dulu ke slide berikutnya. Nggih Pak, apakah sudah terlihat? Oke, kalau begitu balik lagi. Oke, balik ke halaman pertama. Monggo silahkan dimulai. Waktunya sekitar 20 menit ya presentasinya. Nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kepada Pak Budi Hartono selaku pembimbing saya. Selamat pagi kepada Bu Yulia, Bu Maike, dan Pak Budi Soleh selaku penguji saya pada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Intan Permatasari dengan NIM 1945312 PTK 13158 hari ini akan menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Proyek Konstruksi di Indonesia. Untuk outline yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, dan metode penelitian. Latar belakang dari penelitian ini bermula dari pada bulan Desember tahun 2019 terjadi wabah baru yang disebabkan oleh virus COVID-19. Sejak menyebar ke seluruh negara, pandemi COVID-19 ini memiliki konsekuensi yang sangat parah. Hal ini dapat dilihat pada dampak COVID-19 yang menyebabkan banyak industri ditutup, banyak negara yang menghadapi resesi, dan penurunan ekonomi. Selain itu, karyawan kehilangan pekerjaan dan sebagian perusahaan kecil tidak mampu membayar gaji karyawannya selama adanya lockdown. Ada sebuah contoh kasus industri konstruksi di negara Oman yang mengalami penurunan jumlah pekerja sekitar 3,89% atau 2.288 orang yang terhitung dari bulan Desember tahun 2019 hingga April tahun 2020. COVID-19 mengalami peningkatan yang signifikan. Dampak yang dihadapi negara Indonesia akibat pandemi COVID-19 dapat mulai dilihat dari penurunan tingkat perekonomian. Pada gambar 1, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan tingkat perekonomian di Indonesia mulai mengalami kontraksi dimulai pada triwulan pertama hingga triwulan ketiga. Kondisi penurunan ini dapat membawa Indonesia ke ambang resesi. Dalam kondisi penurunan, sektor konstruksi memiliki peran penting dalam menyelamatkan perekonomian nasional. Dengan adanya kebijakan lockdown dan konsep work from home, yang mengakibatkan sejumlah aktivitas konstruksi mengalami keterlambatan. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa kegiatan usaha di sektor konstruksi negara Indonesia terindikasi tumbuh terkontraksi dengan penurunan saldo bersih tertimbang sebesar 0,66% yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Akibat dari ketidakpastian situasi saat ini, membuat dampak pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh industri konstruksi tidak cukup hanya diidentifikasi dari aspek perekonomian saja, tetapi terdapat banyak dampak yang dihadapi oleh industri konstruksi. Pada dasarnya, industri konstruksi merupakan sistem yang kompleks, sehingga melibatkan banyak pihak. Maka masalah-masalah yang datang akan mempengaruhi kinerja penyelesaian proyek.
Kinerja di proyek dianggap sebagai indikator keberhasilan ataupun kegagalan dari manajemen proyek. Dalam proyek konstruksi, terdapat 4 faktor penentu untuk mengukur kinerja menurut Mahami tahun 2019, yaitu kualitas, kesesuaian anggaran, pengiriman secara tepat waktu, dan tingkat kepuasan klien. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sudah terdapat penelitian yang mengidentifikasi dampak pandemi terhadap kinerja proyek dalam bidang industri konstruksi. Yang pertama, ada penelitian Utari dan Salma tahun 2020 yang mengidentifikasi evaluasi kinerja proyek pembangunan gedung akibat COVID-19 dengan metode Earned Value Concept atau Earned Value Method. Kemudian ada penelitian menurut Listianingsih tahun 2020, yaitu mengidentifikasi perkembangan proyek industri konstruksi di negara Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Dikarenakan beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja proyek tidak dapat menginterpretasikan hubungan antara masing-masing dampak pandemi terhadap tingkat kinerja proyek, oleh karena itu diperlukan sebuah pemodelan variabel laten dari dampak pandemi terhadap kinerja proyek. Dari latar belakang tersebut, maka disusunlah rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apa saja variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja proyek konstruksi di Indonesia akibat pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana pengaruh dari variabel-variabel terhadap kinerja proyek konstruksi di Indonesia akibat pandemi COVID-19? Untuk batasan masalahnya ada 2, yaitu penelitian ini berfokus pada pengaruh dari variabel-variabel terhadap kinerja proyek konstruksi di Indonesia selama dampak pandemi COVID-19, dan variabel-variabel dalam penelitian ini diperoleh dari kajian penelitian terdahulu berupa dampak pandemi COVID-19 terhadap industri konstruksi secara global. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja proyek konstruksi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 dan menguji secara empiris pengaruh dari variabel-variabel terhadap kinerja proyek konstruksi di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Untuk manfaat penelitiannya ada 3, yaitu diharapkan dapat memberikan analisis variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja proyek konstruksi di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, dapat hasil identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja proyek konstruksi dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan dalam meningkatkan kinerja proyek. Dan yang ketiga, dapat memberikan peluang kontribusi pada penelitian selanjutnya. Pada tinjauan pustaka, berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan, adanya kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kinerja proyek. Dapat dilihat pada tabel 1 posisi penelitian yang dilakukan oleh ESA tahun 2020, terdapat faktor pembatasan gerakan selama pandemi atau lockdown, dengan alternatifnya movement control order terhadap keberhasilan proyek. Sedangkan penelitian pada Chandra dan Alifian tahun 2021 yang mengidentifikasi kebijakan implementasi K3 untuk proyek konstruksi. Salah satu kebijakannya yaitu tantangan bekerja dari rumah, perencanaan pembatasan jumlah pekerja, dan pembatasan penggunaan peralatan. Sedangkan penelitian lain faktor dampak pandemi bersumber dari berbagai negara secara global. Untuk tabel 2, variabel yang teridentifikasi, faktor dari dampak pandemi COVID-19 diidentifikasikan, kemudian diinisialisasikan ke dalam beberapa variabel yang dapat dilihat dari variabel X1 sampai dengan variabel X8. Pada landasan teori yang membahas tentang faktor penyebab kegagalan proyek. Dalam proyek konstruksi dengan kegiatan yang bersifat sementara memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan sektor ekonomi. Banyak proyek yang melaporkan kinerja buruk akibat beberapa faktor, sedangkan kegagalan proyek industri sangat berkaitan dengan kegagalan kinerja proyek. Nah,
kinerja proyek dapat diukur dan dievaluasi dengan berbagai indikator kinerja. Untuk penelitian ini mengadopsi 6 kinerja proyek, yaitu yang pertama kinerja biaya, yang kedua kinerja waktu, kemudian yang ketiga kinerja kualitas, yang keempat inovasi dan pembelajaran, yang kelima kepuasan klien, dan yang keenam kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk penelitian ini menguji seperangkat variabel terhadap kinerja proyek dengan metode PLSM. Pada dasarnya, metode SAM itu adalah metode analisis multivariat yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan linear secara simultan antara variabel pengamatan atau indikator dengan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung atau variabel laten. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode PLSM yang merupakan salah satu pendekatan estimasi antar hubungan dari metode SAM. Pada objek penelitian di penelitian ini, objeknya itu diambil dengan metode purposive sampling. Jumlah sampelnya sebesar 190 sampel, dan responden dari penelitian ini adalah pimpinan dan manajer proyek dari perusahaan penyedia jasa atau kontraktor yang melaksanakan proyek konstruksi dan sedang terdampak pandemi COVID-19. Untuk instrumen penelitiannya ada 3, yaitu kuesioner, software statistik, dan Microsoft Excel. Untuk variabel penelitiannya ada 2, variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini, yaitu 8 faktor dampak pandemi terhadap industri konstruksi. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikatnya adalah kinerja proyek. Pada operasionalisasi variabel dan item faktor, terdapat faktor dampak pandemi yang menjadi variabel X. Salah satunya pada variabel X1, yaitu tingkat implementasi social distancing dengan inisialisasi X1. Untuk item faktornya ada 3, yaitu meningkatkan jarak antar pekerja, mengubah, menunda, atau membatalkan pertemuan umum tertentu, dan perubahan jadwal atau praktik di tempat kerja. Berikut merupakan lanjutan dari operasionalisasi variabel dan item faktor sampai dengan variabel ke X8. Pada framework penelitian ini, terdapat 8 variabel X sebagai variabel dependen yang diduga mempengaruhi kinerja proyek atau sebagai variabel Y. Pengembangan hipotesis didasarkan pada penelitian sebelumnya, yaitu hipotesis 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 berpengaruh negatif pada kinerja proyek, sedangkan untuk hipotesis 2 dan 8 berpengaruh positif pada kinerja proyek. Berikut merupakan tahapan penelitian, dimulai dari identifikasi rumusan masalah, tujuan dan batasan penelitian. Selanjutnya dilakukan studi literatur mengenai penelitian yang terkait, kemudian dilakukan identifikasi variabel. Ada 8 variabel yang diidentifikasi sebagai variabel X dan 5 sebagai variabel Y. Kemudian membangun model teoritis, yaitu 8 hipotesis yang terbentuk. Selanjutnya perancangan kuesioner, lalu ada pilot study. Jika parameter terpenuhi dari pilot study, maka akan dilakukan pengambilan data, kemudian pengolahan data dan analisis, dan selanjutnya kesimpulan. Berikut perkiraan jadwal penelitian yang akan saya lakukan hingga nanti sidang akhir dari penelitian ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Pak Budi Hartono. Terima kasih Mbak Intan atas presentasinya, ringkas dan padat ya. Ya, ini karena masih seminar proposal, tentunya masih sangat terbuka untuk mendapat masukan-masukan dan pertanyaan. Sebelum kami nanti mohon kepada para penguji, kami mohon dulu ke rekan-rekan mahasiswa untuk bisa
boleh bertanya, memberi masukan atau apapun, memberi feedback. Silakan, mari minimal 10 pertanyaan dari mahasiswa. Ya. Silakan pertanyaannya. Selamat pagi Pak Budi, Bapak Ibu dan juga Intan. Saya silakan ya. Ya, saya ingin bertanya pertimbangannya Mbak Intan memilih metode SEM itu kenapa ya? Terus bagaimana nanti cara ambil datanya ketika penelitian? Terima kasih. Terima kasih Mbak Talia, monggo Mbak Intan untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Talia. Di sini dari metode PLSM saya mengambil salah satu penyelesaian dengan metode PLSM itu bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antar konstruksinya. Selain itu, untuk metode PLSM sendiri mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama ukuran sampelnya tidak harus besar. Kemudian yang kedua, mudah dalam menggabungkan model pengukuran dari variabelnya, yaitu ada 2 jenis variabel, reflektif dan formatif. Kemudian yang ketiga, dapat menangani model yang kompleks. Dan yang keempat, mampu diterapkan pada skala ordinal. Mengingat rencana penelitian saya ini kiranya menggunakan skala ordinal, jadi penelitian yang saya laksanakan ini pertimbangannya menggunakan metode PLSM. Kemudian untuk pengambilan datanya itu nanti dilakukan penyebaran kuesioner kepada pihak konstruksi, yaitu bisa dari manajer proyek hingga dari stakeholdernya. Penyebaran kuesioner itu untuk rencananya masih dilakukan secara online seperti itu. Oh iya, berarti karena ordinal tadi ya ambil PLSM-nya. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Talia. Kemudian pertanyaan berikutnya monggo dari rekan-rekan mahasiswa yang lain. Ya, Pak Budi, saya Muhammad Nurullah Hidayat izin bertanya. Silakan Mas. Ya, untuk Mbak Intan, untuk nanti kan penyebaran kuesionernya kan menggunakan pertanyaan itu. Nah, itu pertanyaannya itu nanti dibangkitkan sendiri atau menggunakan pertanyaan pada penelitian sebelumnya terus dikumpulin jadinya tidak membangkitkan pertanyaan sendiri. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Intan ditanyakan. Dijawab ya. Terima kasih Mas Wahyu untuk pertanyaannya. Jadi untuk perancangan kuesionernya itu didasarkan pada faktor-faktor sebelumnya yang diadopsi dari penelitian sebelumnya seperti itu. Namun memang ada beberapa faktor yang belum diadopsi dalam kuesioner penelitian sebelumnya. Jadi ada beberapa pernyataan yang dikembangkan, tetapi tidak dari penelitian sebelumnya. Jadi kata kuncinya tetap mengambil dari penelitian sebelumnya. Kemudian untuk kuesionernya itu dibangkitkan sesuai dengan pernyataan yang dibutuhkan oleh industri konstruksi seperti itu, Mas Wahyu. Oh ya, baik Mbak Intan. Sebelumnya kebetulan saya juga tesis saya penelitiannya menggunakan PLSM ini, jadinya mirip-mirip. Mungkin lebih mudahnya nanti ngasih masukan sedikit. Mungkin kalau pertanyaan dari penelitian sebelumnya ada, bisa diambil itu aja Mbak Intan, jadinya tidak membangkitkan dari nol. Terima kasih. Mas Wahyu, terima kasih masukannya ya. Jadi bisa berguna buat Mbak Intan dan teman-teman yang lain. Monggo kalau masih ada lagi dari rekan-rekan yang lain. Yang ada, nanti boleh nambah lagi ya kalau masih ada, mungkin baru dipikirkan.
Nah, untuk berikutnya kami persilahkan monggo kepada Ibu Bapak penguji, monggo dimulai dari Sinten terlebih dahulu, kami persilahkan. Dari Bu Maike dulu Pak, sudah on cam. Terima kasih. Ya saya dulu aja yang gampang-gampang, nanti susah-susah lanjutkan Pak Futsal dan Bu Hilya ya. Oke, terima kasih Mbak Intan. Oke, teman Pak Budi. Terima kasih Mbak Intan, presentasinya sangat menarik ya. Jadi memang pandemi ini itu kan memang berdampak sangat luas banget gitu ya, berdampak ke banyak sektor juga, termasuk konstruksi. Cuman memang kemarin tuh sempet kan saya di rumah saya juga lagi renov tuh saya tanya, kalau misalnya pas pandemi seperti ini berhenti nggak? Ternyata enggak loh. Jadi kontraktornya itu tetap bangun-bangun, jadi bangun kos-kosan di sebelah mana, terus habis itu renov tempat saya juga, gitu. Jadi tetap jalan gitu. Nah, mungkin jadi ini menarik ya, mungkin ada yang memang tetap jalan, tapi ada yang harus stop kayak gitu. Jadi menarik nanti untuk dianalisis gitu. Mungkin saya mulai dari ini Mbak, gambar yang kebetulan kelihatan ya Mbak ya. Gambar ini tuh kan ada X sama Y-nya, tapi nggak dikasih tahu X-nya itu Y-nya ya, lebih nggak kelihatan Y-nya ini apa. Terus kalau misalnya kita lihat dari informasi legend-nya yang ada di sini, itu kan warna-warnanya tuh triwulan yang, jadi warna-warna itulah yang menunjukkan triwulan-triwulannya ya. Terus kalau begitu berarti sumbu X-nya ini apakah juga menunjukkan waktu triwulan itu atau seperti apa gitu? Gitu Mbak. Baik Bu, terima kasih Bu Maike. Untuk gambar yang pertama ini, pertumbuhan domestik bruto ini dari sumbu X-nya itu persenan pertumbuhannya Bu. Tapi memang belum saya berikan keterangan ya Bu. Itu untuk variabel Y, untuk variabel X-nya itu triwulan 1 hingga triwulan 3 tahun 2020. Untuk variabel Y-nya itu persenan dari peningkatan PDB itu sendiri Bu. Oke, berarti nanti ditambahin ya Mbak ya. Ini nggak cuma grafik ini, ada beberapa grafik juga yang ambil dari Bank Indonesia juga nggak ada informasinya sumbunya ya, ini sebelah kiri. Mungkin ditambahkan itu. Lalu Mbak, ini definisi dari faktor sama variabel itu di penelitian ini adalah dianggap sama ya? Faktor itu ya adalah variabel itu gitu ya Mbak ya? Coba di metodologi penelitian, yang tadi ada 2 tabel sebelah kiri kanan. Nah ini Mbak, sebelah kiri ini kan ini faktor. Jadi yang dijadikan variabel ini adalah faktor-faktor ini gitu nggak sih? Ya. Iya Bu. Nah, ini di sebelah kiri ini saya cek ada 9 faktor, tetapi yang dipertimbangkan ini akhirnya menjadi 8 faktor. Kira-kira faktor apa yang tidak dipertimbangkan dan kenapa tidak mempertimbangkan faktor itu Mbak? Ya, baik Bu. Dari di sisi kiri ini, yang posisi penelitian ini, sebenarnya ada 8 faktor Bu. Dari implementasi, penggunaan APD, lockdown, WFH, pemutasan proyek, transisi, perencanaan pembatasan, dan berbagi peralatan itu ada 8 Bu. Tetapi yang penelitian paling bawah itu Bu, itu oleh ESA tahun 2020, itu sudah meneliti tentang lockdown tapi versus kinerja proyek seperti itu Bu. Jadi memang sudah ada penelitian salah satu variabelnya itu diuji dengan kinerja proyeknya. Maka saya ini sama gitu ya, sama kayak yang atas ini, kayak yang lockdown jadi variabel X3 ini ya Mbak ya? Iya Bu. Oke. Lalu Mbak, ini nanti level konstruksinya ini nanti semua gitu ya. Semua yang penting adalah berbentuk, objeknya itu berbentuk konstruksi atau bangun-bangun kayak gitu, proyeknya itu, atau ada dibeda-bedain levelnya. Untuk sejauh ini konstruksinya masih secara umum ya Bu. Jadi saya rencana penelitian saya masih konstruksi yang kecil, sedang, dan besar Bu. Jadi
in general ya mau disamain semua, tetapi dengan asumsi mereka semua nanti punya pengaruh yang sama gitu atau gimana? Kan ada kemungkinan ya mungkin berbeda kalau misalnya untuk konsumsi kecil sama menengah sama kecil, sedang, besar kayak gitu. Mungkin ya seperti itu levelnya. Saya kurang terlalu tahu sih level-levelnya. Tapi kan pastinya ada yang istilahnya cuman bangun kecil sama bangun sedang sama bangun besar kayak gitu. Nah, gitu. Nanti mungkin perlu juga dilihat, mungkin ada perbedaan kayak gitu di mananya kayak gitu. Jadi misalnya kayak kalau misalnya kita mau bangun kecil aja gitu selama pandemi ini, apa saja yang perlu nanti kita pertimbangkan, kita pay attention biar nanti proyeknya itu berhasil kayak gitu. Kalau misalnya sedang seperti apa kayak gitu kan jadinya mungkin nanti bisa lebih sesuai sama penggunaan untuk nextnya gitu Mbak. Oke. Oh iya Mbak, sama untuk kinerja inovasi ini tadi kebetulan saya termasuk yang belum pernah menggunakan SEM sama kalau PLS tuh yang bentuknya seperti regresi gitu sudah pernah sih ya. Jadi kan ada independent variable sama dependent variable. Nah tapi kalau yang SEM-nya itu kebetulan saya memang belum pernah ya menggunakan cara memodelkan yang seperti itu. Nah ini kalau misalnya pakai SEM PLS SEM itu nanti Mbak, kalau misalnya kita mau mengukur kinerja inovasi dan pembelajaran sama client satisfaction-nya ini seperti apa Mbak nanti? Kalau untuk mengukurnya nanti, jadi ada 2 kuesioner ya Bu. Untuk kuesioner dari variabel yang terdampak pandemi itu, sama kuesioner dari kinerja proyeknya. Jadi disesuaikan sesuai dengan faktor dampak pandemi tersebut Bu. Jadi untuk mengukurnya ada 2 bagian, salah satunya dari kuesioner kinerja proyek itu Bu. Iya. Ini kan termasuk yang agak susah ya untuk agak susah ya untuk dibikin kuantitatif gitu ya, misalnya kayak satisfaction gitu, customer satisfaction gitu. Kecuali kita melihat kita sebar ke 100 siapa yang satisfied, siapa yang enggak, itu kelihatan sekian satisfied, sekian enggak. Tapi definisi satisfied-nya itu sendiri kan kita nggak tahu seperti apa itu satisfied kayak gitu. Itu agak memang sesuatu yang agak susah ya untuk diidentifikasi secara kuantitatif gitu, customer satisfaction gitu. Nah mungkin tempatnya Mbak Intan ada kayak nanti kalau untuk mengukur customer satisfaction-nya mungkin kayak ada rubriknya dia, ini misalnya kayak udah sesuai gitu ya, misalnya kayak rencananya seperti ini, habis itu hasilnya seperti ini udah sesuai kayak gitu, atau mungkin yang seperti apa seperti itu. Lalu kalau yang inovasi dan pembelajaran ini kinerja pada siapa ya? Ini yang nanti yang mau diukur inovasi dan pembelajarannya pada dari stakeholder-nya itu sendiri Bu. Jadi untuk inovasi dan pembelajaran itu pelajaran dari masa lalu dan pengalaman sendiri ya Bu yang mempengaruhi kinerja proyek. Nah rencana saya seperti pembatasan pengoperasian proyek biasanya yang tidak dibatasi, kemudian tantangan bekerja dari rumah work from home biasanya yang tidak melaksanakan work from home itu merupakan salah satu inovasi dan pembelajaran seperti itu Bu. Oke. Ya. Oke. Nah ini kan tadi ada dependent variabelnya itu ada 8, lalu independent variabelnya ada 5 tadi gitu ya. Ini nanti kalau misalnya bentuknya mau dibikin pakai PLSM itu nanti dia akan jadi berapa model Mbak? Jadi 1 model atau jadi kan independennya 5 atau jadi 5 model? Untuk rencana saya sementara menjadi 1 model Bu. Jadi untuk variabel X1 sampai X8-nya sebagai variabel yang eksogen, kemudian yang variabel kinerjanya sebagai endogen seperti itu Bu.
Di SEM-PLS itu nanti ada kayak bentuk model matematikanya gitu nggak sih Mbak? Ada Bu untuk model matematikanya. Berarti nanti kalau misalnya yang menjadi menjadi dependent variabel yang y-nya itu tadi ada 5, itu berarti gimana ya? Misalnya anggap aja itu formulasinya summation aja ya, misalnya berarti Y1 plus Y2 plus Y3 sampai Y5 misalnya kayak sama dengan X1, X2, X3 kayak gitu kah atau seperti apa Mbak? Bentuknya nanti, bentuknya. Jadi satunya itu nanti kalau jadi satu bentuknya kayak mana itu Mbak? Kalau untuk model matematika lebih lanjut dari variabel yang dependen itu, saya belum terlalu mempelajari. Mohon maaf Bu. Tapi itu nanti dipakai nggak sih? Maksudnya untuk bikin PLSM itu nanti butuh juga seperti itu nggak? Iya Bu, sekilas saya baca ada seperti itu Bu, ada persamaannya. Oh iya, soalnya saya bayangnya kan kalau misalnya regresi itu kan ya kita kan kita pengen cari y-nya itu nanti kan tergantung sama x gitu ya, atau fungsi x fungsi x sama dengan y, berarti kan y tergantung sama dengan x gitu. Nah itu bisa kelihatan kan ya nanti misalnya kayak y1 itu nanti dipengaruhi oleh apa saja kan kelihatan, misalnya kayak dan itu semua kan pertamanya kita akan masukkan misalnya semua variabelnya itu, tapi ternyata Y1 itu ternyata dia itu yang paling berpengaruh itu tidak ke semua variabelnya, tapi hanya beberapa variabel saja misalnya gitu. Misalnya social distancing itu mempengaruhi nanti waktunya, terus satunya lagi nanti mempengaruhi apa. Jadi tidak semuanya itu nanti kan akan berpengaruh signifikan pada masing-masing kinerjanya seperti itu. Oke. Lalu ini tadi kan kalau untuk metodologi metode yang digunakan itu kan tadi ada yang bertanya tadi Mbak Thalia bertanya kenapa pakai PLSM. Nah kalau saya mungkin mau tanya ada berapa metode ya kira-kira yang bisa digunakan atau diaplikasikan untuk topik penelitiannya Mbak Intan ini? Ada berapa macam gitu ya istilahnya alternatif metode yang akan bisa digunakan gitu. Baik Bu, untuk alternatifnya yang pertama ada regresi linear Bu. Untuk regresi linear tujuannya untuk menguji 2 atau lebih variabel X terhadap variabel Y, tetapi hanya menguji pengaruhnya saja. Kemudian ada path analysis, tetapi hanya menjelaskan satu jalur sebab akibat seperti itu Bu. Kemudian ada SEM. Kalau SEM itu pertimbangannya karena datanya harus berdistribusi normal dan bentuk hubungannya itu rekursif atau bolak-balik seperti itu Bu. Kemudian untuk seperti ANOVA itu hanya pengujian secara langsung. Jadi mungkin ada pertimbangan saya menggunakan PLS karena sesuai tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan dan menguji secara prediktif antar variabelnya itu Bu. Oke. Berarti Mbak mungkin itu bisa juga ditambahkan ke gap ya, misalnya apa namanya itu, yang di posisi penelitian gitu Mbak. Iya, karena nggak keluar kan metode yang mau dipakai apa itu mungkin dimunculkan karena tempat saya ini tuh pakainya yang ini seperti itu. Karena ternyata ada banyak kan ya kayak gitu. Nah, sama mungkin ini, saya mau kayak menanyakan ini Mbak, di tujuan pertamanya itu kan mungkin bisa di slide-nya tujuan Mbak. Nah, ini ya mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja proyek. Tujuannya ya, habis itu ya, tujuannya ini kan berarti ini sebenarnya udah ketemu belum sih Mbak sampai sekarang ini? Sudah ketemu nggak sih? Tadi kan sudah ada ya dari X1 sampai X8 itu. Atau nanti kalau misalnya setelah dievaluasi, apa yang mau diinginkan dari tujuan pertama ini Mbak? Iya Bu, untuk tujuan yang pertama ini mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja proyek itu didasarkan dari memang studi literatur dari penelitian sebelumnya. Jadi hasilnya itu
hipotesis-hipotesis yang saya lampirkan pada pengembangan hipotesis itu Bu, itu merupakan juga salah satu hasilnya. Nanti untuk hasil yang identifikasi variabel itu nanti sudah berupa list variabelnya tadi Bu. Jadi memang sudah terlihat hasilnya di identifikasi variabel sebelumnya itu Bu, di tabel kedua. Berarti udah ketemu kan ya ini? Udah ketemu nggak yang pertama ini? Atau mungkin mau dicari yang misalnya kayak identifikasi variabel-variabel yang signifikan seperti itu? Yang signifikan seperti itu kan, jadi memang setelah kita rangkum dari observasi beberapa literatur review, oh kita dapat nih banyak gitu. Habis itu kan mungkin tidak semuanya itu punya pengaruh signifikan ya. Habis itu nanti di tempatnya Mbak Intan mungkin bisa diuji lagi mana sih yang paling signifikan untuk masing-masingnya. Karena itu juga tadi saya nanya mungkin ini level konstruksinya seperti apa, karena mungkin ada perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi di masing-masingnya seperti itu. Tidak mungkin ya, saya juga belum tahu soalnya ya. Karena mungkin ada yang berbeda, jadi tidak bisa digeneralisir, mungkin seperti itu Mbak. Baik Bu, nanti akan saya tambahkan untuk tujuan penelitiannya Bu. Oke. Nah, lalu berarti Mbak, berarti kalau misalnya ini nanti rencana sempat dikasihin analisis managerial insight-nya nggak Mbak? Untuk saran kepada manajernya ya Bu ya. Jadi managerial insight itu lebih ke misalnya Mbak kan dapat ya hasil analisisnya seperti inilah, itu nanti mau kalau misalnya kita terapkan itu nanti akan berbentuk seperti apa gitu. Jadi seperti lebih detailnya dari manfaat penelitian. Jadi misalnya kayak penelitian ini dapat finding seperti ini. Nah itu nanti terus mau dipakai buat seperti apa hasil dari penelitian itu, kalau misalnya mau diterapkan nanti bentuknya akan seperti apa kayak gitu. Itu mungkin menarik untuk ditambahkan karena kan nanti bisa dipakai, jadi bisa istilahnya kan lebih ke implementasinya. Misalnya kayak saya mau bangun nih, kalau misalnya saya mau bangun kayak apa ya, misalnya kos-kosan kecil mungkin cuma 10 kamar, kira-kira itu nanti masuk ke dalam level konstruksi yang mana, terus habis itu apa yang perlu saya pertimbangkan biar proyek saya ini sukses kayak gitu, atau istilahnya biar semua kriteria kinerjanya itu terpenuhi, saya harus kayak gimana kayak gitu. Mungkin seperti itu lebih ke ya penggunaan implementasinya, mungkin bahasanya yang agak lebih disesuaikan biar semua orang kayak mudah paham, siapapun itu tahu lah kayak gini maksudnya kayak gitu. Oke sip matur nuwun Pak Budi, dari saya itu saja Pak. Matur nuwun sangat Bu Mega, menika sudah saya sampaikan di CADTMI ya Bu. Nanti dari Bu Mega mohon untuk tanda tangan juga. Iya. Berikutnya kami mohonkan Pak Budi Soleh atau Bu Wilya terlebih dahulu. Monggo standar. Pak Budi, ya, monggo Pak. Baik, dari saya sedikit saja Pak. Mbak Intan, sebelumnya selamat ya sudah menyelesaikan proposalnya gitu ya. Belum fully selesai sih, kan harus ini ya sidang proposal dulu. Tapi dari proposal yang sudah dibuat, ini menurut saya sudah cukup rapi, ceritanya runut dan jelas gitu ya. Dari proposalnya apa yang ingin dikerjakan itu sangat bisa terlihat dari proposalnya. Nah ini saya hanya memberikan beberapa masukan agar proposalnya bisa lebih baik lagi gitu ya harapannya. Mungkin yang pertama bisa ke ini, ada di slide-nya ada yang definisi operasional dan item faktor itu enggak ya? Atau kalau nggak ada mungkin bisa ke dokumennya. Iya Pak. Oh ini oke. Ya, nah di sini kalau saya perhatikan ini sudah cukup baik gitu ya. Jadi ada faktornya apa yang ingin digunakan, ini berdasarkan studi sebelumnya. Kemudian diberikan definisi untuk masing-masing faktor, misalnya sangat baik, referensi yang digunakan apa gitu ya, kenapa kok faktor yang diikutkan juga dimasukkan. Kemudian juga diperjelas untuk item-item faktornya gitu. Nah yang ingin saya tanyakan, ini kan item faktor dan referensi yang digunakan banyak yang berbeda ya.
dasar apa yang digunakan untuk menentukan item faktor tersebut masuk dalam faktor tertentu gitu. Baik, terima kasih Pak Budi Soleh. Untuk definisinya memang diambil dari penelitian sebelumnya tentang faktor dampak pandemi, jadi yang sesuai dengan faktor dampak pandemi dikonstruksi. Kemudian untuk item faktornya itu disesuaikan dari ada beberapa kuesioner yang sudah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti, tetapi tidak mengungkapkan definisinya. Jadi ada beberapa misalkan dari penelitian Ferguson seperti itu. Ferguson ini tahun 2009 ini memang mengidentifikasi secara sosioekonomi atau secara faktor eksternal seperti itu, tetapi tidak menyiratkan dari social distancing atau pandemi COVID-19 pada tahun-tahun terakhir ini. Jadi memang untuk item faktornya itu diadopsi dari saya sesuaikan sesuai dengan kuesioner yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya, seperti itu Pak. Ya, karena saya melihat cukup unik gitu ya. Misalnya kalau kita ambil contoh faktor 1 itu kan sangat kekinian ya, social distancing. Sehingga referensi yang digunakan kalau saya lihat di sini kan banyak dari tahun 2020 ke atas gitu. Nah, sedangkan item faktor yang digunakan itu dari tahun 2009 gitu, yang mungkin pada saat itu belum ada konteks social distancing gitu. Penjelasannya tadi gimana, Mbak? Untuk item faktornya itu saya adopsi dari kuesioner yang telah dilakukan. Jadi oleh Ferguson tahun 2009 itu Pak. Jadi mungkin ada wabah-wabah yang sempat terjadi, ya wabah lain. Mungkin atau memang Fergusonnya meneliti wabah-wabah yang pernah terjadi. Iya. Tahun 2009 itu si Ferguson konteksnya apa sih masalahnya? Untuk Ferguson itu konteksnya, mohon maaf Pak. Ya silakan dilihat nggak apa-apa. Oh iya. Oke, kalau saya lihat di sini judulnya si Ferguson itu Social Distancing During a Pandemic, Not Sexy but Sometimes Effective, itu ya? Iya Pak. Ya. Oke. Jadi memang konteks social distancing itu sudah ada sejak tahun 2009 ya, untuk sudah selama pandemi. Oke. Iya Pak. Oke, sip. Itu dia menggunakan parameternya apa ya? Misalnya di situ kan item faktornya meningkatkan jarak antar pekerja, kemudian ada mengubah atau menunda dan membatalkan pertemuan. Itu kan kata kerja ya. Sedangkan item faktor kan biasanya kita measurement gitu, apa yang diukur agar kita bisa mengukur si variabel latennya ini, tingkat tantangan implementasi social distancing. Sehingga item faktor itu kan biasanya berupa lebih operasional ya, lebih berupa parameter gitu. Apa sih yang kita ukur agar bisa mengukur si variabel latennya ini. Sedangkan kalau saya lihat di sini beberapa item faktornya tidak hanya ini, hanya contoh yang faktor 1 ya, nanti silakan dicek lagi di faktor-faktor yang lain, masih banyak berupa kata kerja gitu, meningkatkan jarak antara pekerja. Ini gimana cara mengukurnya? Apakah kemudahan dalam, apakah implementasi untuk membuat orang itu
diimplementasikan atau tidak gitu ya, pertanyaannya iya atau tidak, atau seperti apa gitu. Nah ini masih belum terlihat gitu dari item faktor tersebut. Baik Pak, untuk item faktornya, contohnya pada yang pertama itu meningkatkan jarak antar pekerja seperti itu ya Pak. Nanti dari item faktornya nanti akan dicabangkan lagi menjadi beberapa pernyataan Pak. Untuk pernyataannya, salah satunya adanya social distancing, meningkatkan jarak antar pekerja, seperti itu Pak. Jadi kalau ada social distancing itu bisa menyulitkan pekerja dalam mengubah, menunda, atau membatalkan pertemuan tertentu. Atau dalam social distancing menyulitkan pekerjaan bersama, atau membuat perubahan jadwal dan praktik tempat kerja itu terganggu, seperti itu Pak. Jadi nanti memang ada Beberapa pertanyaan pernyataan, kemudian ada masukan seperti setuju atau tidak setuju, seperti itu Pak. Oke, ya. Nah, ya mungkin tadi seperti masukan dari temennya tadi gitu ya, untuk contoh kuesioner yang ingin dibuat, mungkin sebaiknya juga dilampirkan dalam proposal sehingga bisa lebih jelas gitu ya parameter-parameter apa saja yang akan digunakan gitu. Nanti tolong dicek, saya minim pengalaman dengan SEM gitu ya, tapi dari beberapa pernyataan tersebut, apakah nanti bisa untuk difaktorkan ke itemnya, kemudian nanti difaktorkan lagi ke faktor yang variabel latennya gitu. Jadi kan itu ada dua kali komposit variabel gitu ya. Menggabungkan beberapa measurement gitu. Nanti silakan dicek lagi apakah memungkinkan dengan tools yang dipunyai, karena kalau nggak salah ini mau menggunakan SEM-PLS ya. Iya Pak. Ya, karena setahu saya SEM-PLS itu hanya satu kali gitu ya. Jadi ada item faktor kita gabungkan ke variabel laten. Jadi kalau misalnya nanti item faktornya punya cabang beberapa pernyataan lagi, nanti perlu dilihat gitu ya, metode seperti apa yang cocok agar dapat ya mengukur item faktor di SEM-PLS nanti. Itu nanti silakan dicek lagi untuk faktor-faktor dan item faktornya, kesesuaiannya, kemudian beberapa parameter-parameter yang digunakan dalam item faktor, karena beberapa masih kata kerja tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk definisi variabel, definisi variabel Y, variabel response, itu juga sama seperti yang sebelumnya disampaikan tadi ya, belum tersampaikan dengan baik di proposal penelitiannya. Jadi baru yang variabel X-nya, variabel Y-nya belum gitu. Bisa lihat yang variabel Y-nya nggak? Untuk variabel sementara ya Pak, saya poin-poinkan di sini. Ya, nah di variabel Y ini kan juga ada beberapa item ya, kinerja biaya, kinerja waktu, kinerja kualitas, inovasi dan pelajaran, kepuasan klien, kesehatan dan keselamatan gitu. Nah dari 5 item ini perlu mungkin seperti kalau di proposalnya kan dijelaskan ya masing-masing faktor dan sebagainya. Nah mungkin dijelaskan juga variabel Y ini mengukur apa gitu kan, yang disebut dengan kinerja apa. Misalnya kinerja terdiri dari 5 komponen. 5 komponen ini diukurnya seperti apa dalam untuk konteks konstruksi dan sebagainya gitu. Nah ini perlu diberikan penjelasan gitu dalam proposalnya sehingga berimbang gitu antara variabel X dan variabel Y, karena yang penting itu bukan hanya variabel X-nya saja, tapi variabel Y-nya juga itu penting, karena kalau misalnya variabel Y-nya berbeda yang kita gunakan, bisa jadi variabel yang akan signifikan di X-nya itu mungkin akan berbeda gitu, sehingga penjelasan tentang apa yang digunakan dalam variabel Y itu juga menjadi penting. Baik Pak. Ya,
Dari saya mungkin itu dulu Mbak Intan. Jadi ya dilihat kembali untuk item-item faktor dari X-nya, kemudian penjelasan variabel Y, kemudian juga memungkinkan itu juga include-kan juga rancangan kuesionernya gitu ya. Juga karena ini menggabungkan dari beberapa variabel X, menggabungkan dari beberapa studi sebelumnya, mungkin perlu direncanakan juga bagaimana mengukur validasi dan reliabilitas dari kuesioner yang akan digunakan, sehingga reliabilitas dan validasi kuesionernya itu bukan hanya sekedar diukur di belakang, tapi memang direncanakan dari awal untuk diukur validitasnya. Ya, karena ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan umum orang ketika menggunakan kuesioner. Jadi sudah dibuat dulu kuesionernya baru diukur realitas. Padahal harusnya realitas dan validitas itu direncanakan dari awal gitu untuk diukurnya. Nanti silakan dicek di mungkin referensi-referensi survei atau statistik gitu ya, bagaimana merancang kuesioner dan bagaimana merancang validitas dan realitas dari sebuah kuesioner. Dari saya itu mungkin. Terima kasih Mbak Intan. Saya kembalikan ke Pak Budi Hartono. Silakan. Terima kasih Pak Budi Soleh. Ini juga sudah saya catat di SIA DTNI. Ya. Kemudian untuk berikutnya pada Bu Hilya. Monggo Bu Hilya. Terima kasih Pak Budi Hartono. Dengar ya suara saya kan? Suaranya kurang jelas Bu. Oh, oke. Dengar kan ya Jelas suara sekali. saya? Oke, udah lumayan jelas. Sudah lumayan. Udah lumayan. Ya udah saya nggak pakai headset deh. Oke. Mas Bram dengar nggak, Mbak? Iya Bu, terdengar Bu. Halo. Udah dengar ya? Kedengaran Sudah Bu. aman. Aman, oke. Udah banyak disampaikan tadi, enaknya di terakhir udah banyak disampaikan oleh Pak Budi Soleh maupun dari Bu Maike. Dari saya pertama tentang tata tulis dulu ya Mbak Intan ya. Pertama adalah misal nih jumlah kasus COVID di latar belakang itu perlu diupdate. Ini mungkin tadinya pengen sempro akhir tahun ya, karena kok itu masih 2020 ya kayak kasus COVID-nya ya. Iya ya. Iya Bu. Mau nggak diupdate sama Intan gitu tentang kasus COVID-nya itu. Terus habis itu yang kedua adalah yang tentang ini ya, tentang jadwal penelitian belum ada itu di proposalnya ya nggak? Jadwal penelitiannya belum ada kalau saya lihat. Terus sama daftar pustakanya belum sesuai buku panduan, itu perlu diperbaiki dulu ya. Baik Bu. Tentang yang tata tulis. Nah, mirip sama Bu Mega sih, kenapa sih yang dipakai itu konstruksi gitu? Karena apa? Karena saya tanya gitu, karena bahkan di PPKM pun proyek konstruksi masih 100% boleh dilakukan gitu kan. Kalau nggak salah di salah satu itu PPKM kan untuk konstruksi masih bisa dilakukan. Kenapa sih yang dipilih konstruksi bukan proyek yang lain? Salah satu alasan yang dipilih itu konstruksi, memang bukan hanya salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi, masih banyak sekali sektor yang terdampak oleh pandemi. Tetapi saya lihat dari BPS Bu, mohon maaf saya tidak melampirkan untuk datanya, itu sekitar beberapa ratus ribu konstruksi itu dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu berhenti Bu, gitu, seperti itu. Tetapi ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa dari dampak konstruksi ini salah satu sektor yang dapat mengangkat perekonomian di negara Indonesia, karena dari sektor konstruksi itu ketika kehilangan pendapatan dan ketika kehilangan karyawannya, maka akan mendatangkan pekerja atau karyawan dari luar negeri. Sedangkan pekerja dari luar negeri itu akan mengakibatkan beberapa aspek seperti meningkatnya gaji, seperti itu Bu. Seperti K3-nya semakin tidak aman, seperti itu Bu.
Oke, nggak masalah sebenarnya proyek konstruksi apa enggak, cuma karena agak-agak apa ya kontradiktif aja kan kalau di badan pemerintah konstruksi itu masih boleh dilakukan, terutama untuk sektor-sektor yang penting gitu ya. Soalnya jadi nah, kenapa yang malah dilihat konstruksi? Nah itu mungkin perlu ditambahkan di latar belakang ya. Maksudnya sebenarnya kan di PPKM pun kita konstruksi masih boleh gitu kan ya. Nah mungkin itu yang perlu disampaikan sih. Walaupun misal kalau andai kata suruh cari selain proyek konstruksi yang terdampak proyek apa lagi sih Intan? Untuk selain itu ada sektor pariwisata sama pertanian sih Bu untuk sektor-sektor yang paling terdampak. Salah satunya juga konstruksi. Kalau proyeknya? Kalau proyeknya itu masih secara umum Bu, jadi ada yang gedung, ada yang proyek Proyeknya maksudnya apakah misalnya kalau proyek IT kan mungkin nggak terdampak ya karena dia dengan adanya pandemi. Nah proyek-proyek lainnya seperti apa sih selain konstruksi mungkin buat itu aja sih apa referensi lain selain konstruksi. Soalnya saya agak-agak masih mikir karena konstruksi sebenarnya kan masih boleh dijalankan gitu ya. Nah itulah yang saya tanyakan kenapa konstruksi yang dipakai sih gitu kan. Dan ini ngomongin tentang COVID, lagi-lagi konstruksi ini nanti proyek konstruksi yang seperti apa seperti yang Bu Maika tadi sampaikan ya. Kalau bayangan saya itu ada apakah konsep proyek konstruksi yang dari dia dimulai proyeknya itu sebelum COVID sampai sekarang masih dilakukan, atau proyek konstruksi yang memang dijalankan ketika dimulai ketika COVID gitu kan, ada juga itu. Nah itu takutnya itu juga akan ngefek ke hasilnya nanti gitu. Nah, saya cuma takut itu sih yang dikatakan proyek konstruksi selama COVID itu yang dimulai sebelum COVID dan masih dilakukan, atau proyek konstruksi yang mulainya memang dari COVID ini gitu, mulai selama COVID ini gitu. Nah itu perlu, takutnya itu jadi nanti ada bedanya gitu ya Mbak Intan. Nah ini terus terkait unit analisisnya ini nanti proyek ya, kalau nggak salah ya? Iya Bu. Itu kalau saya baca 190 orang ya, proyek ya, atau gimana tadi kalau nggak salah ya di... Ya Bu, untuk unit analisisnya saya mengadopsi dari beberapa teori itu memang saya mendapatkan 19 faktor Bu. Kemudian faktornya itu saya kalikan 10 dengan indikator formatifnya. 10 itu dengan teori Bu, mohon maaf Bu. Iya. Berarti kan kamu butuh 190 proyek kan, karena unit analisis visible ya sih? Online, kamu sebar online dari 190 proyek yang nanti akan kamu. Itu kan kecukupan datanya 190 ya? Iya. Menurut kamu gitu nggak sih? Cuma visibility aja sih, maksudnya kayak mungkin nggak sih kamu dapat 190 responden itu online juga kan, beda lagi kan sekarang sudah formatnya online juga. Gimana memastikan bahwa kuesioner yang kamu dapatkan itu memang juga sesuai sama kondisi realitanya, karena online juga. Terus 190 juga nggak sedikit bagi saya, karena itu kan merepresentasikan proyeknya kan gitu. Dan mungkin perlu dipertimbangkan juga siapa sih yang akan kamu mintakan untuk ngisi kuesioner kamu itu, maksudnya selevel apa? Apakah top manajemennya nanti atau middle manajemennya atau seperti apa? Karena juga akan ngefek ya, maksudnya ke hasil kuesioner. Mungkin top manajemen akan merasa nggak ada efeknya nih pandemi, tapi mungkin nggak, atau malah kebalikannya gitu. Itu mungkin perlu dipertimbangkan ketika ngambil datanya. Kira-kira mau siapa sih yang mau disasar? Kan satu orang merepresentasikan proyek kan, untuk kuesioner maksud saya, gitu ya? Iya Bu. Untuk rencananya sih masih pimpinan dan manajer proyek ya Bu, yang penyedia jasa atau kontraktor yang sedang melaksanakan proyeknya yang terdampak pandemi Bu. Nah itu mungkin perlu dijelaskan di proposal belum ada ya. Nah itu perlu soalnya nanti saya takutnya kalau andai kata asal semua level gitu, takutnya ada bedanya juga persepsi mereka terhadap ini ya, kinerja dan terhadap COVID-19 itu nanti mungkin perlu dipertimbangkan ketika ngambil datanya. Dan 190 proyek itu juga cukup besar bagi saya ya. Tapi kalau buat mudah ya nggak apa-apa sih, karena kan ada 19
konstruk gitu kan dikali 10 gitu ya, tapi ya itu mungkin bisa juga disederhanakan juga kalau andai kata memang susah gitu kan. Oke, nah tentang novel ini tinjauan pustakanya itu kan dikit banget saya lihat ya. Enggak sih Tan? Kamu ajain berapa lama sih Tan? Saya lihat tinjauan pustaka mah dasar teorinya dikit banget. Bu. Jadi untuk tinjauan pustakanya memang dari faktor-faktornya itu memang belum saya jelaskan secara detail karena saya jelaskan di bab yang hipotesis, Bu. Tapi itu tuh tetap dikit banget gitu menurut saya. Jadi tinjauan pustakanya itu mana sih tinjauan pustakamu? Tinjauan pustakanya itu dikit banget. Jadi saya nggak tahu kamu tuh novelnya jadinya di mana. Karena di sini kamu ngeklaimnya adalah kayaknya yang lihatnya kalau dari lihat ini adalah kamu pakai semua variabel, ya, semua faktor gitu ya di Indonesia gitu ya. Iya, secara Sedangkan Chandra kan dia penelitianmu mirip nih sama Chandra and Aliven gitu ya. iya, Bu. Nah, mungkin kenapa semuanya itu harus kamu masukkan itu juga belum saya lihat apa sih urgensinya. Nah, itu efeknya nanti ke sample size-mu juga. Itu sih. Itu. Nah, itu soalnya dikit banget ngomong ada 2.1 penelitian terdahulu itu cuma 1 halaman aja. Bahkan ya, maksudnya itu untuk level S2 kok kayaknya kurang kalau bagi saya. Itu. Nah, sampai akhirnya kamu memilih faktor-faktornya itu. Nah, itu juga belum kelihatan, cuma kamu ngasih tabelnya aja, terus habis itu kita suruh ngapain. Bahkan dari tabel kamu nggak ngasih uraiannya, terus ngapain gitu, deskripsinya ngapain ini gitu, cuma kasih centang-centang so what gitu. Dari sini tinjauan pustakanya perlu banyak diperbaiki untuk level S2 ini. Itu juga dasar teorinya gitu ya, dasar teorinya juga belum punya. Nah, itu ya Intan kalau dari saya. Terus habis itu tadi instrumen penelitian udah disinggung sama Pak Budi Soleh juga ya. Nah, itu mungkin jadi Intan akan menggabungkan beberapa instrumen gitu kan ya? Iya, Bu. Dari beberapa peneliti sesuai dengan tadi faktor ini dari siapa gitu ya? Iya, Bu. Nah, itu kan ada juga yang konteksnya mungkin di luar sana ya. Nah, mungkin ada beberapa proses yang perlu ditambahkan juga di situ. Ya kan? Banyak yang dari Indonesia cuma yang tadi aja tuh Aliven itu kan ya? Iya, Bu. Nah, itu juga perlu dijelaskan juga kalau bagi saya. Terus konseptual frameworknya belum ada ya Tan. Kamu cuma ngasih hipotesisnya aja di bab 4 ya, tapi nggak gambarin misalkan itu kan kamu punya mau PLSM kan, atau PLSM tadi kalau salah ya. Iya, Bu, PLSM. Nah ini framework yang ini kayaknya nggak ada di proposalmu ya? Ada, Bu. Di bab berapa? Bab 4? Saya cuma hipotesis soalnya. Ada di bab 4 halaman 25, Bu. Oh, 25. Oh, oke. Mungkin saya ini oke. Jadi disatukan ini. Mungkin ke-8 variabel ini kenapa harus 8-8-nya gitu? Urgensinya di mana? Dan nantinya bisa nggak sih dari penelitianmu ini bisa lihat, oh variabel ini yang paling sensitif gitu. Bisa nggak sih atau paling berpengaruh terhadap kinerja proyek selama COVID? Itu mungkin nggak sih didapetin? Jadi akhirnya nanti misal kalau saya seorang punya proyek konstruksi selama COVID, saya harus perhatikan ini nih, maksudnya yang untuk biar kinerja proyek saya baik, gitu, sukses gitu. Mungkin nggak sih dari LSM dapat itu? Iya, Bu. Pengaruh yang paling berpengaruh itu bisa dihasilkan dari LSM itu, Bu. Oke, mungkin itu yang kalau saya Intan perlu pelajari lagi tentang metode-metode lainnya selain PLSM, mungkin ada beberapa hal lainnya. Itu ya. Terus gambar flowchart juga perlu diperbaiki nih, karena banyak Intan cuma ngomong pengolahan dan analisis gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Itu sih dari saya, Pak Budi, mungkin karena tadi udah banyak dari teman-teman lainnya. Monggo Pak Budi. Itu ya. Ini saya tambahkan di catatan ya.
Baik, dari beberapa uji sudah, dari rekan-rekan mahasiswa kalau masih akan ada yang mau bertanya, ini kesempatan juga buat bertanya, terutama buat para peneliti, rekan-rekan yang juga mungkin punya penelitian sejenis dari sisi metode ya. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan mahasiswa? Nggak ada ya. Kalau dari saya mungkin merangkum dari yang disampaikan Ibu Bapak dosen dan rekan mahasiswa yang bertanya tadi dari Mbak Intan, monggo nanti rangkumannya sudah saya tulis, nanti kami bisa mengaksesnya di CDTNI juga. Cukup banyak yang di highlight oleh Ibu Bapak dosen tadi, mulai dari tata tulis, kemudian metode, kemudian kemungkinan alternatif statistiknya, karena kalau dilihat tadi memang ini kan model framework penelitiannya cukup sederhana kan ya, cuman X ke Y gitu kan. X-nya mungkin ada beberapa, Y-nya ada beberapa, tapi tidak ada mediasi, moderasi, dan sebagainya, sehingga bisa jadi ya cukup hanya pakai multiple linear regression aja misalkan ya, sehingga nanti beberapa hal seperti persyaratan kecukupan data dan sebagainya mungkin akan lebih rendah kebutuhannya. Kemudian dari masukan dari Pak itu tadi dari Ibu Hilya, kemudian dari Pak Budi Soleh terkait dengan pengertian definisi operasional dan respon variabel itu juga penting. Terus dari Ibu Mega terkait konteksnya tadi diperkuat oleh Bu Hilya juga, mengapa konstruksi kok dipilih bukan yang lain, bukan industri yang berbasis proyek yang lain, itu juga perlu ditunjukkan. Di samping dari aspek makro ya, tadi kan menjelaskannya dari aspek makro bahwa ini akan mempengaruhi ekonomi dan sebagainya, tapi perlu juga dilihat dari aspek yang lebih spesifik di proyeknya. Itu Mbak Intan, itu semua sudah satu-satu, nanti bisa diakses. Ini Ibu Bapak sekalian, Bu Mega, Bu India, Pak Budi Soleh, rekan-rekan mahasiswa, kami ucapkan terima kasih atas